Rawe-rawe lantas malang-malang putung. Ui, salam soan bersama Nes Prabu di sini, Bro. Bekerja sama dengan Asmaralaya Art Production dan Asmaralaya TV dalam program Soan. Jadi kita selalu punya kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan soan. Soan itu bahasa Jawa yang artinya bahwa kita menemui seseorang datang ke rumahnya kemudian silaturahmi, bertukar pikiran, bertukar sapa, bertegur sapa, terus ngobrolin yang mutu dan tidak mutu, pokoknya dolan gitu. Dolan tapi ada maksudnya, itu namanya sowan, berguru, bercengkrama, mencari ilmu dan lain sebagainya. Oke, hai guys bro, jadi episode kali ini agak lain daripada episode-episode sebelumnya bro. Kalau episode-episode sebelumnya kita membahas tentang pengusaha yang sukses, seniman dan lain sebagainya. Nah ini ada sedikit menarik ini. Saya akan menemui seorang mantan mahasiswa atau sarjana, ya kak, sarjana ya bro, sarjana yang sarjana itu berarti kan selesai kuliah ya, yang akan menceritakan bagaimana sih sebenarnya peralihan dari kuliah ke tidak kuliah, atau jangan-jangan kuliah itu isinya apa, terus sebenarnya kuliah itu nyambung gak sih sama kerjaan, terus bedanya apa sih sarjana dengan nggak sarjana, lulus cepat dengan lulus lama, ya. Apa sih bedanya, terus apakah itu mempengaruhi kesuksesan, nah dan lain sebagainya. Terus gimana sih dunia mahasiswa sekarang dibandingkan dengan dulu, atau mahasiswa sekarang tuh gimana pergaulannya, nongkrong dan sebagainya. Kita akan bercerita tentang itu khususnya di Yogyakarta, Jogja aja ya, nggak usah melebar-lebar, Jakarta mah jauh kan itu. Oke, dan kita akan menemui seseorang namanya Nurmansyah ya Ya, bro. Nurmansyah itu adalah seorang sarjana pendidikan ceritanya ya. Jadi saya tahu betul dia adalah seorang mahasiswa, mantan mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Gelarnya SPD ya Mas ya Norman, Mas SPD. Norman. Jadi dia lahir tanggal 9 bulan 9 tahun 1996. Jadi usianya berapa? 95. Oh, 95, Ya, lebih tua, sorry ya. Jadi usianya berapa sekarang, Bro? 24 mau ke 25. 24 mau ke 25 dan pastinya masih jomblo kan? Ya, pasti. Ngaku aja nggak apa-apa bro. Loh katanya ya usia mau lulus kuliah Mm-mm. atau lulus kuliah jomblo itu sebenarnya Mm-mm. anu gak sih, ganggu psikologi gak sih? Ganggu psikologi gak sih bro? Itu dulu aja pertanyaannya, saya santai aja main ngobrol-ngobrol bro. Ya Salam sebenarnya kenal Mas Arman ya. Aduh maaf. malah ya gak apa. Belum salaman, sorry. Mohon maaf ya, saya sama tim nih sowan Mm-mm. kesini. Mudah-mudahan diterima bro. Ya, diterima. Gimana mas? Itu tentang anu dulu kegelisahan usia-usia pacaran, usia jomblo tuh, kalau udah sarjana masih jomblo tuh susah ya? Gimana? Sebenarnya kalau masalah soal pasangan atau jomblo enggaknya Mm-mm. itu tergantung pada kebutuhan psikologisnya sih, Mas. Jadi memang ada, bahkan kita nggak usah jadi mahasiswa aja. Anak SMP SMA itu yang sekarang banyak terpengaruh dengan drama Korea, dengan film-film FTV, itu pasti mereka akan mempunyai daya psikologi untuk pacaran itu lebih tinggi, bahkan nggak harus selesai baru lulus kuliah. Bahkan orang tua pun kalau misalnya dia memang tidak terlalu suka dan kurang dengan daya tarik di dunia percintaan, itu juga pasti akan kurang gitu loh sebenarnya, tergantung kebutuhannya sih. Tapi Hei bro, em, sebentar bro, tergantung kebutuhannya. Kalau SMA kayaknya nggak merit oriented deh kayaknya. hmm, Merit oriented tuh kayaknya lulus kuliah loh. Maksud gue itu loh. Maksud gue lagi Jakarta. Maksud saya tuh gini loh bos. Usia-usia sarjana itu sebenarnya masih, apakah berpikir soal sudah merit oriented gitu loh, atau masih mau main-main, atau masih gampang gimana? Cerita aja bro. Kalau gue kan udah selesai soal cinta. iya ya itu tadi maksudnya gini. Kalau memang misalnya lulus kuliah itu mau Hmm. mengejar karir entah itu laki-laki atau perempuan, sebenarnya pasti itu akan macam pacaran, pasangan itu pasti akan menjadi nomor kesekian gitu loh, kedua mungkin ya maksudnya gitu. Kalau Oke. misalnya dia dia memang prioritasnya memang lulus kuliah mau langsung berumah tangga, bahkan sudah punya calon sebelumnya, ya Hmm. pasti kan itu akan diprioritaskan Berarti seperti itu. Kak Norman hasrat bercinta atau berrelationship ya, Hmm. menjalin hubungan dengan perempuan itu lebih nafsong ketika jadi mahasiswa daripada udah lulus kuliah ya? Mm-mm. Karena tadi lu bilang Ya, apa? ya betul sekali. Karir oriented katanya. Ya. Jadi memang benar gitu. Dulu Hmm. memang ketika mau lulus kuliah punya pikiran ini besok setelah lulus kuliah
apa namanya nggak ada cewek gimana ya, kapan Oke. nikah ya, pengen segera nikah. Hmm. Tapi ternyata yang saya rasakan adalah setelah lulus kuliah itu ada hal lain yang harus kita kejar, apalagi kita laki-laki ya, urusannya kerjaan menjadi kepala keluarga gitu. Oke. Selain itu pas kuliah, kalau pas kuliah kan banyak temen, kita sering tegur sapa, melihat ya, bertatap muka secara langsung. Itu pasti akan ada getar-getar tersendiri ya, keinginan untuk dekat, memiliki itu ada. Tapi ketika seperti ini, teman sudah pada pulang kampung semua, sudah jarang ketemu, ya paling di dunia kerja bersama dengan teman-teman kerja, orang-orang bahkan lebih tua gitu loh. Jadi kayak ada yang harus dikejar lain, misalnya karir, misalnya Kerjaan ekonomi, ya. nah, seperti itu yang harus dipenuhi, apalagi kita hidup sendiri dan di perantauan seperti itu, Mas. Kalau laki-laki gitu ya. Jadi Itu saya poin mewakili pertama gitu. ya, poin pertama bahwa ketika lulus menjadi sarjana, love oriented itu justru malah berkurang karena lagi-lagi kemudian berpikir soal apa pekerjaan gue, terus rumah. Belum punya rumah, masih ngikut orang tua. Harus menghidupi, ya, biaya nikah juga mahal tau bro, biaya kos juga mahal dan sebagainya. Itu poin pertama, catat ya. Jadi bagi para mahasiswa, percuma loh pacaran waktu kuliah, percuma, putus aja. Toh nyatanya juga begitu lulus kuliah tuh pacar lu tinggal, karena lu harus hidup, menghidupi, bikin pondasi tuh. Rumah itu mahal banget. Wah, nggak percaya, udah ngerasain aku soalnya. Oke, begitu Mas Rahmat. Itu yang terus yang lainnya gimana kalau pas ini penting banget nih, apa namanya, peralihan waktu jadi mahasiswa itu dan enggak gitu loh. Maksudku apa batu loncatan yang paling tinggi, terus perbedaan kuliah, waktu kuliah dan udah nggak kuliah gitu, perbedaan yang paling menonjol dari segi pikiran tuh apa selain love ya? Apa kira-kira selain pekerjaan juga apalah lompatan berpikir apa? Soal kerjaan misalnya, kuliah kamu tuh nyambung nggak, terus apa namanya, sebenarnya dunia ini tuh hubungannya apa sih kuliah dengan setelah lulus tuh, gunanya apa? Jadi Cerita aja bro. Ketika saya lulus kuliah itu masih punya banyak target-target ya, tapi setelah bener memasuki dunia kerja dan saya masuk di dalam sebuah instansi pekerjaan, seperti lost connect dengan sebelum cita-cita yang saya harapkan sebelum lulus kuliah dan waktu masih lost connect keinginan kayak aku termasuk gitu nggak? Kemarin pengen seperti ini, tapi kok sekarang ternyata seperti ini. Termasuk lost connect nggak sih dengan teman-teman atau dengan relasi ketika yang sudah dibangun waktu kuliah? Atau justru malah itu sebenarnya membantu pasca kamu sudah menjadi sarjana? Mungkin membantu apabila 1-2 dari teman kita memang sudah ada yang bisa kita ibaratnya kita andalkan, misalnya dia sudah mempunyai link atau bekerja atau misalnya sukses terlebih dahulu gitu. Kalau misalnya teman-teman kita sama-sama susah dan sama-sama cari kerja, sama-sama bingung, itu akan lebih membingungkan sebenarnya. Jadi ada beberapa teman yang memang ketika lulus berarti ya, maunya enak doang dong. Enggak, maksudnya gini. Maksudnya gini. Untuk relasi connect dengan teman-teman itu pasti masih. Walaupun beberapa ada yang sudah lost ya, memang mereka sibuk dengan kesibukannya sendiri, pekerjaannya sendiri gitu loh. Tapi kalau misalnya untuk saling membantu itu pasti di strata awal seperti ini, di pijakan awal baru lulus kuliah kayak gini, itu pasti belum terlihat kayak gitu. Mungkin akan lebih terasa 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Ternyata kamu sekarang sudah seperti ini gitu loh. Mungkin secara personal mungkin belum punya modal ya mungkin ya. Satu belum punya berarti modal, kesimpulan saya Mas, kesimpulanku ya, sebenarnya sarjana itu sama nggak sarjana berarti sama dong. Karena gini loh, setahu gue ya, waktu gue kuliah dulu ya, waktu saya kuliah itu yang namanya sarjana itu adalah pionir bro. Pionir tuh ya istilahnya menciptakan. Jadi kalau nggak ada lapangan pekerjaan ya tugas mahasiswa itu katanya menciptakan. Tapi nggak tahu kalau orang-orang zaman sekarang ya, kalau harus nunggu dimodalin orang tua, nggak tahu juga. Tapi kalau waktu saya kuliah dulu itu selalu dimotivasi sama dosen-dosen atau sama teman-teman tuh, rombongan berlima berenam bikin usaha apa gitu loh. Kalau mahasiswa sekarang apakah sudah distorsi oriented atau orientasinya berubah? Apa nggak ada keinginan ke sana? Atau kalau saya kesimpulan dari Mas Nur ini tadi,
Wah kalau berteman harus sama yang sudah punya koneksi dan sebagainya itu susah dong kalau kayak gitu. Kalau semuanya nggak punya koneksi gimana? Keberaniannya berarti saya turun kayaknya keberaniannya nih. Semangat mahasiswanya berjudi gambling dalam membuat sesuatu yang baru, usaha baru dan sebagainya itu turun dong kemauannya. Berarti ketakutan tuh mahasiswa tuh ya. Enggak. Jangan-jangan kampusnya sekarang udah kayak robot. Kampus-kampus tuh udah seketat kayak penjara jangan-jangan. Nah, gimana? Waktu lu kuliah tuh merasa nggak sih kalau lembaga pendidikan itu justru malah membunuh kreativitas katakanlah gitu? Ya kan warnanya ke situ ya, Bro ya? Iya. Gimana? Iya, sedikit merasakan memang namanya bahwa ketika kita kuliah seperti ada semacam giringan gitu loh. Kita digiring gitu loh. Giring niji kan? Ya. Giring itu apa? Jadi kita seperti semacam diarahkan gitu loh. Dengan batas kanan kiri yang ditentukan gitu loh. Jadi kayak kita tuh misalnya Mas silakan misalnya berkembang. Kamu tapi tidak boleh melebihi ini, tidak boleh melewati ini seperti itu. Misalnya saja saya di pendidikan. Di pendidikan. Orientasinya jadi guru kan kamu? Berarti? Iya. Tapi saya tidak pernah berpikir sependek itu. Saya tidak pernah berpikir selalu seperti itu gitu loh. Maksudnya? Walaupun ada beberapa dosen-dosen yang selalu menyindir entah itu saya atau teman-teman saya ketika misalnya saja rambutnya gondrong sedikit selalu dikaitkan dengan guru. Selalu dikaitkan dengan pekerjaan yang itu saklek harus ke sana gitu. Lo enggak orientasinya dulu waktu mau masuk kuliah kan jadi guru, ya enggak, Bro? Iya, memang seperti itu. Tapi kan ketika kita jadi gini, Mas. Tidak selalu bahwa maksudnya apa yang kita harapkan dulu dan itu akan menjadi harapan selanjutnya ketika kita alami yang sekarang gitu loh. Jadi misalnya kita berpikir seperti halnya gini. Ketika kita kecil melihat orang dewasa itu akan merasa hanya harapan-harapan, tapi ketika kita sudah dewasa ternyata yang kita rasakan itu lain. Ya seperti ketika kita sebelum lulus kuliah, kita ingin seperti ini, tapi ketika sudah menginjak dunia pekerjaan, mempunyai relasi lain, itu akan mempunyai keinginan lain. Bahkan kita akan berbelok haluan. Dulu ketika waktu saya masih SMA, saya ingin jurusannya itu jurusan perbankan. Ingin di dunia bisnis gitu loh. Kenapa terus kemudian terjebak atau terjerumus ke pendidikan? Ya tiba-tiba karena berubah keinginan. Ketika saya berhenti kuliah 1 tahun di dunia kerja, saya merasa punya keinginan dan hasrat besar untuk menjadi seorang pendidik, menjadi seorang guru gitu loh. Itu nggak tahu apa banyak faktor yang merubah keinginan saya. Oke, berarti perkembangan remaja itu berubah di tengah jalan ya? Berubah drastis. Dan saya memandang teman-teman saya juga yang waktu sama-sama menjalin aktivitas sebagai mahasiswa itu banyak yang ya ketika baru masuk pasti visi misinya hampir sama semua ya, apalagi dalam satu jurusan satu prodi pasti tapi ketika sudah semester pertengahan banyak pergaulan, berbeda relasi, banyak mainnya, beda permainan, kita akan semakin beda tujuan arah gitu loh, bahkan dari segi keinginan bisa juga mengalami istilahnya tuh orientasinya kemudian belok ya. Belok putar balik bisa nggak putar balik kira-kira terus atau pindah jurusan itu mungkin nggak sih? Mungkin. Punya teman yang pindah-pindah jurusan atau apa gitu? Ada ya? Salah satu teman saya dari awalnya itu pendidikan, terus kemudian dia seni, terus akhirnya sekarang dia tuh malah jadi anak hukum. Tapi tiga-tiganya dilakoni semua? Enggak. Yang terakhir ini hukum yang paling ditekuni sampai dia mau wisuda ini. Satu kampus beda kampus beda kampus pasti dia. Berarti yang pertama pendidikan mungkin kampusnya A, seni mungkin kampusnya kampus B gitu ya. Kayak gitu. Dan setelah dia mau lulus kayak gini dan dia sering bertemu saya dan dia sering bermain dengan saya, dia sudah tidak terlalu membicarakan tentang awal-awalnya dulu kita sering debat soal hukum, soal politik, tapi saat ini malah tiba-tiba lain gitu. Dia membicarakan soal seni lagi gitu. Dia saya ke seni lagi. Terus kemudian dia katanya habis ini mau cari-cari jadi guru kayak gitu loh. Jadi kayak semacam pengulangan spekulasi barangkali kayak gitu loh. Jadi dia muter-muter kayak ya mungkin ya saya mengakui dia sudah cukup hampir cukup menguasai bidangnya. Misalnya di musik saya tidak ragukan dia hampir semua bisa alat musik. Nah kayak gitu. Di hukum dia soal retorikanya bagus, pemahamannya buku-buku hampir semua banyak lah yang dia kuasai kayak gitu. Kalaupun kemudian ketika jadi mahasiswa di tengah jalan dia berubah, buat apa ya kuliah berarti? Ya sebenarnya
Loh, lah emang katanya Mas Arman tadi awalnya mau masuk ke perbankan, begitu Iya. masuk kemudian ke FKIP, begitu pendidikan ya, FKIP ya, Fakultas Keguruan itu ya. Iya. Begitu sudah masuk ke FKIP kemudian berganti menjadi businessman lagi, kemudian endingnya juga tidak menjadi seorang pendidik atau guru gitu. Berarti jurusan tuh mungkin nggak ada gunanya ya. Klasifikasi Ada, kampus tuh nggak ada gunanya kali ada. ya. Jadi semacam Bubarkan aja kan enggak, begitu. itu semacam Kampus dengerin tuh ya. enggak, jadi itu Nggak ada semacam gini. hubungannya kampus tuh. Enggak, itu Jurusan tuh rusak semua. jadi semacam gini, Mas. Maksudnya dasar ilmu yang kita ambil awal di perkuliahan itu pasti akan daya tarik utama kita dulu sebelum waktu lulus SMA. Nah, dari situ pasti akan kita kan nggak mungkin kita mempelajari satu bidang ilmu dan kita tidak tahu ilmu yang lain gitu loh. Dan itu tidak menutup kemungkinan kita akan tertarik dengan bidang yang lain juga. Nah, kayak gitu. Nggak bisa hidup dong dalam jurusan. Lah iya, yang makanya. lain. Karena gini Mas, misalnya aku jadi guru nih ya, sarjana ekonomi kan susah. Iya. Susah kan? Nggak bisa kan? Aku sarjana nuklir misalnya gitu ya. Jadi guru kan nggak bisa. Iya. Secara administrasi dan birokrasi nggak bisa. Ya, tapi kan pasti ada hal lain yang dikuasai. Kan nggak mungkin menutup kemungkinan juga kita bisa belajar gitu loh. Oh iya. Teman jelas. saya gini, teman saya anak ya itu tadi lah. Ada teman saya lagi, dia anak BK. Anak psikologi. Tapi setelah kenal dengan saya, dia minat di bidang seni. Dia akhirnya hobi dengan dokumentasi kesenian. Dia akhirnya juga sekarang mulai aktif menggambar. Dan dia ya walaupun saya tahu sampai sekarang dia terbaru ini nilai-nilainya hampir terpuruk lah intinya nilai-nilainya. Tapi dia malah mengembangkan di bidang keilmuan yang lain gitu. Dan dia juga belajar dari beberapa guru yang atau orang-orang yang memang sudah ahli di bidangnya. Misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya intinya kuliah itu bagi saya ada perluasan cakrawala. Jadi semacam kita loncatan kayak itu gitu. Yang paling penting. Artinya mic-nya kurang dengar. Artinya bahwa sebenarnya kuliah itu memang pendewasaan diri ya, Bro. Memperluas tadi apa bahasa Cakrawala. Wah, keren banget kan, Bro. Cakrawala Pak dosen. Jadi tolong ya Pak dosen ya. Jadi ketika Anda memberikan kuliah itu jangan hanya soal materi, tapi bagaimana korelasinya dengan sisi-sisi kehidupan. Misalnya FKIP, jurusan apa? Ya, pendidikan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu enggak hanya soal jadi guru bahasa Indonesia enggak, Bro ya? Iya. Bahasa Indonesia kan banyak ya, kalau nggak salah jadi wartawan bisa nggak sih? Bisa jurnalis bisa. Jurnalis bisa, presenter bisa, penyair bisa juga kan? penyair, terus ini apa? Penulis, editor buku kan bisa juga, macam-macam. Jadi jangan hanya soal jadi guru terus goblok nanti. Sesuai iya goblok. Aku dengar Mas ya, guru-guru sastra atau guru-guru bahasa itu nggak bisa katanya ngajarin ngedit aja nggak bisa gitu loh. Dengerin tuh kan gitu. Dan salah satu yang selama ini kita pendam adalah tidak kurangnya keterbukaan mereka. Keterbukaan tentang membuka wawasan lain. Mereka hanya saklek pada materi yang ingin selalu diberikan. Misal tentang bahasa linguistik seperti itu terus. Dia tidak mau memberikan pengetahuan lain dan dia tertutup soal itu. Dia tidak mau membuka pengetahuan mahasiswanya. Atau mungkin guru juga, beberapa guru ya mungkin ya saya tidak menutup berhenti belajar kali dosennya Mas. Mungkin bisa seperti itu atau mungkin dia stuck di posisi itu. Ada juga dosen saya memang tidak mau belajar teknologi sampai dia tuh kampus sudah memperingatkan juga ada. Kampus sudah memberi peringatan kepada dia untuk mempelajari media pembelajaran. Itu sampai dia kalau kuliah apa tuh, Bro, kalau kuliah? Ya masih dengan metode yang lama. Apa gimana? Ya seperti membagi dengan kertas, dengan bacaan seperti itu. Udah kayak ada ceramah gitu ya. Iya. Jadi semacam berarti belum pakai laptop ya? Apa bukan laptop? Kalau sekarang laptop tuh apa, Bro? Itu. HP yang HP. pakai apa namanya tuh? Mika. Ditulis. Itu aja nggak pakai. Masih. Pakai itu. Karena memang di ruangan itu saya setiap dosen itu masuk kelas pasti pilih ruangan itu yang ada OHP-nya. Tapi sebenarnya media itu nggak penting sih ya. Media penting. Penting itu kan casingnya aja Mas sebenarnya Mas. Sebenarnya bukan soal media sih, metode mungkin ya. Metode pengajarannya mungkin yang lebih diperluaskan barangkali gitu loh, maksudnya tuh
Ya itu tadi kalau esensinya membuka cakrawala barangkali dia bisa menggunakan logika-logika penceritaan yang menarik terus membuka link-link atau membuka apa namanya relasi-relasi yang lain untuk memperluas cakrawala. Jadi nggak hanya saklek pada satu materi itu terus gitu loh. Bahkan kalau perlu tuh justru orang FKIP tuh jangan belajar FKIP. Kalau kamu jadi guru apa fisika mungkin yang dipelajari juga film yang sifatnya science fiction. Kalau jadi guru IPS mungkin kasus-kasus psikologi di masyarakat sosial harus dipelajari. Jadi nggak hanya soal teori maksudku gitu. Jadi berarti kesimpulannya tuh teori nggak jalan kan gitu. Mas, aku mau tanya Mas. Mas Nurman kan lulus belum lama ya? Sebenarnya apa sih rutinitas mahasiswa itu ya? Maksudnya tuh berapa persen dia di kampus, berapa persen baca buku, berapa persen minum kopi, kongko atau apa? Maksudnya tuh keseharian mahasiswa sekarang tuh ngapain gitu loh? Memang cenderung berpikir di kampus, berkegiatan, atau Anda mungkin boleh cerita soal UKM itu banyak nggak sih pengikutnya, berapa persen misalnya gitu? Anda tahu nggak sih peta-peta kayak gitu? Sebenarnya saya kurang bisa memetakan seberapa persen. Setahu lo aja deh. Ya gini, sebenarnya ya bersama sih dengan pola-pola siswa atau mahasiswa ya. Pasti ada di antara mereka yang suka membaca, hobi membaca apapun. Dia sangat-sangat terbuka dengan open mind dengan pikirannya gitu loh. Bahwa aku suka dengan buku, aku akan membaca buku. Ada bagi mereka yang mungkin suka main dengan mengalihkan karena di situ ada UKM misalnya dia ikut UKM itu tapi hanya sekedar untuk bermain untuk mencari tahu. Ada memang dia keinginan untuk mencari teman ya ada, bertujuan untuk mencari teman. Bukan gini maksudku tuh aktivitas apa? Enggak, Mas Norman sorry ya. Iya. Cum laude ya? Alhamdulillah. Oke, cum laude berarti sekarang gini aja deh. Kamu bandingin aja dengan teman-teman yang lain yang enggak cum laude. Banyak yang enggak cum laude atau banyak yang cum laude? Enggak, kamu bandingin aja teman-teman satu kelasmu itu IPK-nya banyak yang di atasmu atau banyak di bawahmu, jujur aja. Banyak yang di bawahmu di kan. Oke, sekarang kamu ceritain aja mereka tuh ngapain? Maksudnya tuh kebiasaan mereka yang di bawah IP-mu itu ngapain gitu loh. Apakah barangkali kamu boleh cerita misalnya yang IPK di bawah 2 itu hobinya ngapain gitu. Ya setahu saya sih cerita aja enggak apa-apa, bukan. Ini bahasa simpelnya aja sih sebelum diluaskan. Teman-teman itu terlalu asik main aja. Ini ya, main apa? Misalnya ya dalam saya misalnya dia ikut UKM. Saya pernah ikut UKM misalnya ikut organisasi teater seperti itu. Seni ya. Dia sangat menyibukkan diri di situ. Menenggelamkan diri di situ. Nah, karena kan walaupun memang kita harus open mind dengan semua bidang keilmuan tapi kan kita tetap harus punya karena kita di ruang itu untuk kuliah harus lulus gitu loh. Terkadang dia lupa seperti itu. Meskipun sebenarnya ketika ikut seni itu dia bisa jauh meningkatkan pengetahuannya, tapi kan keterampilan keterampilan yang itu juga fungsi ketika besok untuk cari kerja lulus gitu ya. Satu kebanyakan main ya. Berarti enggak yang kalau yang aktivitas yang enggak organisatoris. Aktivitas yang di luar kampus, maksudnya aktivitas yang enggak ada hubungannya dengan studi. Kalau ikut UKM kan ada ya. Iya. Meskipun UKM sekarang sepi ya Mas ya? Atau gimana? Kalau dilihat tuh UKM sekarang sebelum saya lulus kemarin itu ya sepi ya. Masih banyak peminatnya, Mas. Cuma tapi kalau dibandingkan dengan persentase mahasiswa lebih dikit lah. Jauh. Nggak, artinya maksudnya lebih banyak orang yang nganggur. Iya. Tidak berorganisasi maksudnya. Kupu-kupu kuliah pulang kalau dulu istilah saya waktu kuliah. Ya, kalau main tuh main gimana maksudnya? Yang non organisatoris loh. Karena aku dengar saya sendiri ya Mas banyak mendengar ya banyak nongkrong dan sebagainya itu loh. Ya. Gimana? Cerita aja. Itu gini, kayak mungkin ya. Saya punya teman yang di daerah luar Jawa ya. Kebanyakan dari mereka di daerah luar Jawa itu ketika yang dia rasakan ya, ketika di sana itu jam 8, jam 9 malam itu masih sepi. Itu sudah sepi, maaf. Itu sudah sepi dan sudah tidak ada kegiatan di kota, keramaian itu sudah sepi. Sedangkan di dunia di kota yang saya sekolah sekarang di Jogja, kita tahu sendiri Jogja seperti apa. Jogja tidak pernah tidur main gitu loh. Iya, Jogja. Nah, ya. Jadi mereka sibuk mencari
keasikan di situ. Oke. Dia nongkrong, Oke. dia kelayapan kemana-mana gitu. Bahkan kemarin waktu semester 4 saya itu ada teman saya karena keasikan main sampai pulang jam 2 hampir setiap hari itu. Dia pulang kecelakaan dan sekarang dia karena kakinya patah dia sekarang udah nggak lanjut kuliah di Dalam sini. bahasa lain gitu. sebenarnya mereka tuh maaf ya, agak deso gitu ya. Iya, jadi kayak Terus kemudian datang ke kota Gimana yang gitu loh. pusat wisata, pusat pelajar, miniatur Indonesia, Mm-mm. sehingga ketemu banyak orang, terus bergerombol di sini lupa waktu gitu ya. Iya, jadi semacam dia Kayak kupu-kupu Mas, kupu-kupu tuh kalau dari kegelapan kan ada cahaya moro gitu loh. moro ya. Nah, Gitu. gitu ya. Heeh. Oke. Soal dunia gelap di mahasiswa masih banyak nggak Mas? Ya, Jujur masih. aja nggak apa-apa. Maksudku Jujur, tuh, jujur. maksud Ada, saya ada. tuh dunia gelap tuh ya. Ada. Ya, Bahkan itu yang saya ngeri itu adalah dia di organisasi agama. Oh gitu. Di label universitas itu sendiri kayak gitu. Oke. Ada, dan dia itu ketua organisasi. Ya. Dan itu beberapa orang ya hampir banyak lah. Itu udah banyak yang tahu. Dan dia cewek. Organisasi agama tapi justru malah perilakunya Iya. gitu. Organisasi Ya. yang lain nggak ada ya? Ada juga, tapi kan itu yang bagi saya ngeri ya. Maksudnya itu sangat miris sekali gitu loh. Oke Mas, terakhir Mas bertolak ya. belakang Terakhir gitu. gini Mas, maksudku mungkin wanti-wanti ya untuk Iya. jadi pesan kamu untuk para salon sarjana itu apa sih Mas? Kira-kira berdasarkan pengalamanmu nih ya, Iya. Peralihan dari mahasiswa ke sarjana itu wanti-wanti atau istilahnya itu pesan-pesan buat mereka tuh Ya. apa gitu loh. Jadi buat teman-teman sarjana yang mau lulus ya, pesan saya open mind aja, buka pikiran. Jangan bahwa selalu mengatakan bahwa ikan tidak akan bisa dituntut untuk terbang. Jangan selalu seperti itu. Kita manusia kita itu diciptakan tidak terbatas, men, gitu loh. Kita ada banyak hal yang bisa kita capai, bisa kita raih, kita bisa kemana saja, gitu loh. Apa saja bisa kita kuasai asalkan kita mau belajar. Nah kayak gitu. Open mind, jangan tabu, jangan saklek, jangan menganggap bahwa itu hal yang aneh, jangan menganggap bahwa itu susah, gitu loh. Coba saja 20 tahun ke depan kita pasti akan lebih menyesal apa yang tidak kita coba daripada apa yang telah kita coba. Nah seperti itu aja pesan Oke. saya. Tuh teman-teman mahasiswa bro dengerin tuh ya. Ini sharing Ya. baru-baru aja nih jadi sarjana gitu. Ternyata sarjana itu tidak sesaklek seperti yang diharapkan teman-teman atau dalam pandangan frame teman-teman. Ya meskipun orang tua mungkin nuntut ya. Ya nggak apa-apa, turutin aja lulus gitu. Tapi barangkali kalau soal kedepannya nggak ada yang tahu ya Mas ya, bahwa carilah ilmu sebanyak-banyaknya ya nggak. Karena ilmu itu ternyata tanpa batas. Apalagi kita adalah manusia ya bro. Kita manusia tuh bro, bukan robot ya. Iya. Bukan juga kiri. Kita masih manusia bro, bukan lagi gitu. Oke, terima kasih Norman. Oke, sama-sama. Atas waktunya, semoga benar sukses ya. Amin. Tadi katanya masih jomblo. Ya, doakan semoga menemukannya itu. Cuma menemukan atau sampai langgeng? Sampai ke hal yang serius. Oke. Terima kasih Mas Norman sekali lagi. Ya. Teman-teman semua bro. Terima kasih atas waktunya. Pokoknya tetap bersama di Anes Prabu Sowan bersama kerjasama dengan Asmarella Art Production and Asmarella TV. Jangan lupa like, share, and comment. Subscribe yang paling penting ya kak. Biar jadi Atta Halilintar kedua. Atta Halilintar sama acara ini lebih bermutu acara ini bro. Ya. Aduh bisa dituntut sama Atta Halilintar. Thank you ya bro. Salam.